فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala wa fi sahih, dan di dalam as-sahih ay sahihil Bukhari, yaitu sahih Bukhari. An Ibnul Musayyib an abihi, dari Ibnul Musayyib dari ayahnya. Tarjamatu Ibnul Musayyib, biografi Ibnul Musayyib. Siapa itu Ibnul Musayyib? Huwa Sa'id Ibnul Musayyib. Huwa Sa'id Ibnul Musayyib. Dia adalah Sa'id bin Musayyib. Ahadul ulama wal fuqaha al-kibar. Salah seorang ulama dan ahli fikih yang besar. Minat tabi'in, dari kalangan tabi'in. Dan dia ini adalah menantunya Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan dia punya gelar Sayyidut Tabi'in. Sayyidut Tabi'in, pimpinan para tabi'in. Sa'id. Bisa dibaca Musayyib, bisa dibaca Musayyab. Mata ba'da tis'in. Dia wafat setelah tahun 90. An abihi, dari ayahnya. Berarti namanya Musayyab. Iya, bapaknya berarti Musayyab. Qala, Musayyab mengatakan, Al-Musayyab sahabiyun tufiya fi khilafati Utsman. Musayyab itu seorang sahabat yang wafat pada kekhilafahan Utsman radhiyallahu anhu. Lama hadara Aba Talibin al-wafatu. Al-wafatu jadi fa'il. Hadarat fi'ilnya. Ketika kematian menghampiri Abu Talib, gitu. Ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang datang itu ay alamatuha wa muqaddimatuha. Yang datang itu adalah tanda-tanda dan muqaddimah-muqaddimahnya. Bukan kematian. Belum mati berarti. Yang datang apa? Muqaddimah kematian. Ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Wa indahu Abdullah bin Abi Umayyah wa Abu Jahal. Dan di sampingnya ada Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Faqala lahu ya ammi. Maka berkata Nabi kepadanya, ya ammi, wahai pamanku. Ammi munada mudhaf udzifat minhul ya. Dia adalah munada yang disandarkan, dihapus darinya ya. Aslinya apa? Ammi, panjang. Aslinya gimana? Ammi, ada iya-nya. Tapi iya-nya mana sekarang? Dihapus. Wa baqiyatil kasratu dalilan 'alaiha, dan tersisa kasroh sebagai tandanya. Tanda ada ya yang dihapus mana? Kasroh yang pada mim itu, ammi. Udah? Wahai pamanku, qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Kalimatan uhajju laka biha indallah. Kalimah bin nasab alal badal min la ilaha illallah, sebagai badal dari la ilaha illallah. Kul kalimatan. Apa kalimatnya? La ilaha illallah. Sama? Sama. Uhajju bitasydidil jim maftuhatan, dengan mentasydid jimnya dan di fathah. Uhajja berarti. Ya kalian di fathah atau di dhammah? Dhammah.
Alal jazmi bijawabil amr. Nah, ini lebih cocok alasannya. Sebagai jazm, jazmnya di fathah nanti ya. Ya, karena dia fi'il mudha'af. Ya nggak ada sebenarnya tanda jazm fathah nggak ada. Paham ya? Tanda jazm kan cuma sukun sama menghapusnya. Uhajja bitasdidil jim maftaha alal jazmi bijawabil amr. Dia dijazm sebagai jawab dari perintah. Mana perintahnya? Qul. Kalau engkau mau katakan, maka saya nanti akan punya hujjah di sisi Allah gitu. Minal mahajjah wa hiya bayanul hujjah, yaitu penjelasan hujjah. Ai asyhadu laka biha indallah. Saya akan bersaksi untukmu dengan kalimat itu nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya akan jadikan kalimatmu itu sebagai pegangan saya nanti untuk membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Faqala lahu maka maka keduanya berkata kepada Abu Thalib. Keduanya siapa tadi? Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Apa katanya? Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah kamu benci? Raghiba pakai an artinya membenci. Apakah kamu benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Siapanya? Abdul Muttalib siapanya Abu Thalib? Ayahnya. Apakah kamu benci dengan agama bapakmu sendiri? Kalau kamu ikuti perintahnya Muhammad, berarti kamu benci dengan agama bapakmu. Paham? Fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atarghab, atatruk. Apakah kamu akan meninggalkan milah Abdul Muttalib? Hiya syirku wa ibadatul asnam, yaitu kesyirikan dan peribadatan kepada berhala. Zakarahu bihujjatil musyrikin. Dia mengingatkan Abu Thalib dengan hujahnya orang-orang musyrikin. Inna wajadana aba'ana ala ummah. Sesungguhnya kami mendapati bapak kami di atas suatu agama, maka kami pun ikut di atas itu. Gitu. Apa hujahnya? Taklid. Taklid kepada bapak. Ya, agamanya nenek moyang. Fa'ada alaihi Nabi SAW. Maka Nabi pun mengulangi. Ay'ada alaihi maqalatahu wa hiya qawluhu ya ammi qul la ilaha illallah. Yaitu ucapan Nabi, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Kalimatan uhajjalaka biha indallah. Wa'ada alaihi. Dan keduanya pun mengulangi kembali. Apa yang mereka ulangi? Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Ada alaihi Abu Jahal wa Abdullah maqalatahuma wa hiya atarghabu an millati Abdul Muttalib. Yaitu Abu Jahal dan Abdullah mengulangi kalimat mereka yang tadi. Apakah kamu akan meninggalkan dan membenci agamanya Abdul Muttalib? Fakana akhir maqal huwa ala millati Abdul Muttalib. Maka jadilah yang paling terakhir dia katakan, dia di atas agamanya Abdul Muttalib. Istabdala rawi bidomiril mutakallim domiril ghaib istiqbahan lil lafzil madhkur. Rawinya mengganti domir mutakalim. Harusnya gimana ucapan Abu Thalib? Saya, iya kan? Tapi perawinya nggak mau bilang gitu. Kok seolah aku pula yang di atas apa ini? Kesyirikan. Paham maksudnya? Makanya sama perawinya diganti pakai kata ganti apa? Dia, huwa. Harusnya kan dia nukil ucapan Abu Thalib. Tapi karena dia menganggap ucapannya terlalu jelek, istiqbahan. Karena menganggap jelek lafaz itu, akhirnya dia nggak mau bilang kan saya. Walaupun itu hanya menukil ucapan siapa? Abu Thalib. Kalau normalnya kan harusnya perawinya bilang, dan akhir yang dikatakan oleh Abu Thalib adalah saya di atas agama Abdul Muttalib. Perawinya nggak mau ngomong kayak gitu. Walaupun dia kan cuma hanya mengkisahkan saja, bukan dia sebenarnya. Harusnya kayak gitu kan lafadznya. Saya. Kan dia menukil ucapan siapa? Abu Thalib. Tapi dia nggak mau bilang gitu. Akhirnya dia ganti saja. Yang terakhir kali dia ucapkan adalah dia di atas agama siapa? Abdul Muttalib. Paham
supaya nggak kayak dia yang ngaku di atas kesyirikan. Ya, buka cincinnya habis, nggak usah dipakai-pakai lagi ke sekolah. Nah. Wa aba an yaqula la ilaha illallah, dan dia enggan untuk membaca dan mengucapkan la ilaha illallah. Ada ta'kidun lima qablah. Ini penekanan untuk yang sebelumnya. Yang sebelumnya mana? Dia di atas agama Abdul Muttalib. Berarti dia enggan mengucapkan la ilaha illallah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka berkata Nabi SAW, la astaghfiranna laka malam unha angka. Saya akan memintakan ampunan untukmu selama saya belum dilarang darimu. Kalau saya belum dilarang mintakan ampunan untukmu, saya akan mintakan ampunan untukmu. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan firman-Nya. Maka nalin nabi, makana ay mayam bagi. Makana maknanya apa? Mayam bagi, tidak sepantasnya. Tidak sepantasnya bagi seorang nabi. Walladzina amanu, dan juga enggak pantas bagi orang yang beriman. An yastaghfiru lil musyrikin, untuk mintakan ampunan bagi orang musyrik. Ini dalil yang bahwasanya menunjukkan Abu Thalib mati di atas kesyirikan. Enggak pantas bagi seorang nabi dan orang yang beriman untuk memintakan ampunan bagi orang musyrik. Walau kanu uli kurba, walaupun mereka itu adalah ulul kurba. Ya, walaupun mereka itu adalah kerabat sendiri. Pamannya kan? Nah, jadi ayat ini turun terkait dengan Rasul yang memintakan ampunan untuk pamannya Abu Thalib. Dilarang? Dilarang sekarang. Makana aima yang bagi wa huwa khabarun bimakna nahi. Dia adalah berita, tidak sepantasnya, itu kan berita, tapi maknanya larangan. Jangan mintakan ampunan untuk orang musyrik gitu. Wa anzalallahu fi Abi Thalib, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan tentang Abu Thalib, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan Dia lebih tahu tentang siapa orang-orang yang mengambil petunjuk. Al-makna lijmali lil hadis. Makna hadis ini secara umum. Kana Abu Thalibin yahmin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam min adza qaumihi. Dahulu Abu Thalib menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, melindungi, yahmi. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu Abu Thalib melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari gangguan kaumnya. Wa fa'ala min himayatihi ma lam yaf'alhu ghairuhu minan nas. Dan beliau melakukan perlindungannya kepada Nabi yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain dari manusia. Fakana sallallahu alaihi wasallam harisan ala hidayatihi. Maka Nabi SAW sangat bersemangat untuk dia dapat hidayah, agar bisa membalas kebaikan pamannya ini yang sudah melindunginya selama ini. Wa min dzalika annahu adahu lamma marida. Di antara bentuknya adalah ketika beliau menjenguk Abu Thalib ketika sakit. Faja'ahu wa huwa fi siyaqil maut. Maka Nabi pun mendatanginya dalam keadaan dia dalam sakratul maut. Wa arada alaihi Islam, dan Nabi menawarkan kepadanya Islam. Liyakuna khatimata hayatihi, agar Islam menjadi penutup kehidupannya. Liyahsula lahu bidzalika al-fawzu was sa'adah, agar ia mendapatkan dengan itu keberhasilan dan keberuntungan. Wa talaba minhu an yaqula kalimat tauhid, dan Nabi meminta darinya agar mengucapkan kalimat tauhid. Wa arada alaihi al-musyrikuna an yabqa ala dini abihi alladhi wa syirk, dan orang musyrikin menawarkan kepadanya agar tetap di atas agama bapak-bapaknya, yaitu kesyirikan. Li ilmihim bima tadullu alaihi hadhil kalimah min nafi syirki wa ikhlasil ibadati lillahi wahdah, karena mereka tahu apa yang telah ditunjukkan oleh kalimat ini berupa penafian kesyirikan dan keikhlasan ibadah kepada Allah semata. Mereka tahu kalau diucapkan oleh Abu Thalib berarti nggak ada lagi agama nenek moyang kita ini. Paham ya? Nah,
Berarti Abu Thalib lepas dari agama nenek moyang kita nanti. Kalau Abu Thalib mau mengucapkan la ilaha illallah. Berarti mereka paham makna la ilaha illallah. Mereka paham. Karena mereka paham lah makanya mereka mengatakan kepada Abu Thalib atarghabu an millati Abdul Muthalib. Gitu. Karena kalau Abu Thalib mau mengucapkannya berarti runtuh agamanya siapa? Bapaknya. Masa yang hancurkan anaknya sendiri? Iya kan? Agamanya Abdul Muthalib masa yang hancurkan Abu Thalib? Anaknya sendiri. Nah, wa ada Nabi sallallahu alaihi wasallam talaba at-talaffuz bi syahadati min ammihi, dan Nabi pun mengulangi permintaannya untuk mengucapkan syahadat dari pamannya. Wa adal musyrikuna al-mu'aradah, dan orang musyrikin pun kembali menentangnya, melawannya, mengulangi perlawanannya. Wa saru sababan lisaddihi anil haqqi wa mautihi ala syirki, dan jadilah itu sebab terpalingkannya, terhalanginya dia dari kebenaran dan matinya dia di atas kesyirikan gara-gara pengaruh teman jelek. Kan teman yang mempengaruhi kan. Nah, kalau nggak ada dua orang temannya itu mungkin Abu Thalib mau mengucapkan apa ini lain, tapi karena punya teman yang jelek, ini kan teman dekatnya berarti sampai duduk di sampingnya pas sakit, iya kan. Nah, wa inda dzalika alafan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yatlubanna lahu minallahil maghfirata ma lam yumna min zalik. Dan saat itu Nabi SAW bersumpah untuk memintakan dari Allah SWT pengampunan untuk pamannya selama dia tidak dihalangi dari hal itu. Selama dia belum dilarang, saya akan mintakan ampunan, kata Rasul. Fa anzalallahul man'a min zalik, maka Allah pun menurunkan larangan dari perbuatan itu. Apa itu? Memintakan istighfar, ampunan untuk orang musyrik. Wa bayyana lahu annal hidayata biyadillah, dan Allah jelaskan bahwa yang namanya hidayah murni di tangan Allah. Yatafaddalu biha ala man yasha, dan Allah Subhanahu wa taala melebihkan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Li'annahu ya'lamu man yasluhu laha mimman la yasluh. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tahu siapa yang layak untuk mendapatkan hidayah dan siapa yang tidak layak untuk mendapatkan hidayah. Munasabatul hadisil bab, kaitan hadis ini dengan bab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamliku naf'an liman huwa aqrabun nas ilaihi, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menguasai dan tidak memiliki manfaat untuk orang terdekat sekalipun kepadanya. Masih hidup beliau? Masih hidup. Itu saja nggak bisa ngasihkan manfaat untuk orang yang paling dekat dengan dia saat itu, yaitu siapa? Abu Thalib. Apalagi yang dimintai sudah mati. Ya, mau ngasih manfaat untuk yang masih apa? Hidup. Bisa? Ya nggak bisa. Paham maksudnya ya? Kalau Nabi saja nggak berhak diibadahi karena nggak bisa ngasih apa? Manfaat. Walaupun itu untuk orang yang paling dekat dengan beliau, apalagi yang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimma yadullu ala butlani ta'alluqi alaihi sallallahu alaihi wasallam li jalbin naf'i au daf'id durri, yang menunjukkan atas batilnya ketergantungan kepada Nabi SAW untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Wa ghairuhu min babin aula, dan selain Nabi lebih-lebih lagi tidak boleh digantungi untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa diambil faedahnya dari hadis ini? Yang pertama, Iqbal, nah, jawazu iyadatil maridil musyriki idza rujiya islamu. Tarjim. Orang musyrik yang sakit mungkin enggak apa-apa. Nah, bolehnya menjenguk orang musyrik yang sakit jika diharapkan keislamannya. Kalau ada peluang dia masuk Islam, jenguk saja, boleh dijenguk orang sakit. Boleh. Qira ali asaniyah. Madarratu. Naam. Naam. Sama. Corona, teman, sahabat. Sama itu artinya. Ashab, corona, sama. Syar, sama. Bahaya teman duduk yang jelek bagi seseorang. Madarratu ashabisu wa corona isu alal insan.
Yang ketiga, Azam. Iya. Mm-mm. Nah, anna makna la ilaha illallah tarku ibadatil asnam wal auliya was salihin wa ifradullahi bil ibadah. Bahwasanya makna la ilaha illallah adalah meninggalkan peribadatan kepada berhala, para wali dan orang soleh serta menyendirikan Allah dengan ibadah. Wa annal musyrikina ya'rifuna maknaha, dan bahwasanya orang musyrikin paham tentang maknanya. Ya, orang musyrikin paham tentang makna la ilaha illallah. Hmm. Yang keempat, Akbar. Nah, anna man qala la ilaha illallah wa alima anna man qala la ilaha illallah an ilmin wa yaqinin wa i'tiqadin dakhala fil islami. Tarjim. Bahwasanya mm-mm. Dengan dibat ya bisa lah nggak apa-apa. Bahwasanya barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ilmu dan keyakinan, sama i'tiqad juga sama dengan keyakinan juga. Nah, maka dia telah masuk ke dalam Islam. Kalau dia mau mengucapkannya dengan keyakinan, maka dia masuk apa? Islam. Yang kelima, yang keenam, Satria. 5. Pendek. Ada anna. Anna itu menasobkan. Lah, lah, khawatim. Nah, bahwasanya amalan itu dengan akhirnya, annal a'mala bil khawatim, bahwasanya amalan dilihat dari akhirnya. Kalau Abu Thalib di akhirnya masuk Islam, bagus akhirnya dia. Bagus, karena yang ditengok dari amalan itu adalah yang paling akhir. Paham? Lanjut. Yang keenam, lagi punya kitab. Azam. Istighfari. Nah, wa mahabbatihim. Tahrimul istighfari lil musyrikina wa tahrimu muwalatihim wa mahabbatihim. Haramnya memintakan ampunan untuk orang musyrikin dan haramnya mencintai mereka. Muwalah, mahabbah sama. Yang ketujuh, butlanu ta'alluqi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, batilnya bergantung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi, dan kepada yang selain beliau, lijal bin naf'i au daf'id dur, untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Yang kedelapan, ar-raddu ala man za'ama Islam Abi Thalib. Bantahan bagi yang mengira Islamnya Abu Thalib. Bantahan bagi yang mengira Islamnya Abu Thalib. Karena Abu Thalib mati di atas kufur. Saking jeleknya kalimat yang terakhirnya, perawinya saja nggak mau bilang saya. Iya. Yang terakhir, madarratu taqlidil aba wal akabir. Bahaya taklid kepada bapak-bapak, pada bapak nenek moyang. Wal akabir, dan para tokoh. Bihaitsu yuj'alu qauluhum hujjatan. Dari sisi dijadikan ucapan mereka sebagai hujjah. Yurja'u ilaiha inda tanazu, yang dikembalikan kepadanya saat terjadi perselisihan. Ya. Jadi dari dua dalil yang dibawakan di sini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW itu tidak pantas untuk diibadahi. Kenapa nggak pantas diibadahi, Abdullah?
Nah, karena tidak bisa mendatangkan manfaat dan juga tidak bisa memberikan mudorot. Jadi nggak layak untuk disembah. Nah, walaupun itu untuk orang yang paling dekat dengan beliau, apalagi selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, lebih-lebih lagi tidak pantas untuk dijadikan sesembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakana akhir Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa aba ayastaghfiru. Innaka innaka la tahdi man ahbabta. Innaka. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala bab majaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghulu fis salihin. Bab apa-apa yang datang bahwasanya sebab kufurnya Bani Adam dan mereka meninggalkan agama mereka adalah sikap berlebihan terhadap orang soleh. Ini sebab kufurnya Bani Adam dan sebab mereka meninggalkan agama mereka. Apa sebabnya? Al-ghulu fis solihin. Berlebihan dalam menyikapi orang soleh. Wa qaulullahi subhanahu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, munasabatul bab li kitab tauhid. Adapun hubungan dari bab ini dengan kitab tauhid untuk apa? Bab ini disebutkan dalam kitab tauhid. Annal musannifa rahimahullah lama bayana ba'dha ma yaf'aluhu ubadul kubur ma'al amwat minasyirki al-mudad li tauhid. Bahwasanya penulis rahimahullah setelah menjelaskan sebagian yang dilakukan oleh para penyembah kuburan terhadap orang-orang yang sudah mati berupa kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid, arada fi hadzal bab an yubayyina as-sabab fi dzalik. Maka beliau menginginkan dalam bab ini untuk menjelaskan sebab dari hal itu. Kenapa manusia bisa menyembah kuburan? Kenapa manusia bisa terjatuh ke dalam kesyirikan? Ini sebabnya. Jadi ada kaitannya dengan tauhid? Ada. Maksudnya manusia sudah terjatuh ke dalam lawannya tauhid, yaitu syirik. Sekarang mau dijelaskan sebabnya. Kenapa manusia bisa terjatuh ke dalam lawannya tauhid? Udah? Nyambung dengan kitab tauhid sekarang? Nah. Liyahzar wa yajtanib, agar dihati-hati, agar diwaspadai dan dijauhi. Apa sebabnya? Wa huwal ghulu fis sholihin, yaitu sikap berlebihan kepada orang soleh. Ya. Majaa ay minal adillah, apa yang datang yaitu berupa dalil, maksudnya babu majaa, bab dalil-dalil yang datang yang menerangkan bahwasanya sebab kufurnya Bani Adam adalah sikap ghulu mereka terhadap orang soleh. Tarkihim biljar atfan alal mudhaf ilaihi kufur. Ya, sebab kufur dan sebab mereka meninggalkan, gitu. Al-ghulu huwa mujawazatul haddi. Ghulu maknanya adalah melewati batas. Mujawazah itu melewati batas. Al-had. Wal ifrat fit ta'zim, dan berlebihan dalam mengagungkan. Bil qawli wal i'tiqad wa ta'addi ma amarallahu ta'ala bih,
baik dengan ucapan, muji-mujinya berlebihan, atau dengan keyakinan, meyakini bahwasanya wali ini bisa ngatur alam semesta. Dan melampaui apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengannya. Allah merintahkan cuma sampai sini, dia melewati. Itu namanya apa? Namanya gulu. Itu namanya apa? Gulu. Fis solihin, terhadap orang soleh, minal anbiya wal auliya wa ghairihim. Baik dari kalangan nabi, para wali maupun yang selain mereka. Wa qaulullahi ta'ala, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Allah mengatakan, hei ahli kitab. Ahlul kitab siapa, Hanan? Hah? Ahlul kitab siapa? Siapa, Abdullah? Hmm? Hmm? Orang Nasoro. Siapa, Azam, ahlul kitab? Hmm? Yahudi dan Nasoro. Yahudi dan Nasoro. Nah. Hei ahlul kitab, jangan kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Ya. Ya ahlul kitab, humul yahudu dan Nasoro. Oh, udah ada rupanya. Mereka adalah Yahudi dan Nasoro. La taghlu fi dinikum. La tata'addu ma haddadallahu lakum. Jangan melampaui apa yang Allah bataskan untuk kalian. Kalau Allah ngasih batas, sampai sini ya, jangan dilewati. Jangan dilewati batasnya. Ini batas gitu. Faqala Nasara fil Masih. Ternyata Al-Masih atau Nasara gulu, berlebihan dalam menyikapi Al-Masih, Isa. Ya kan, yang tadinya manusia dilewatkan dari batasnya sampai ke Tuhan. Ya kan, dijadikan Tuhan. Wa qala al-yahud fi Uzair. Orang Yahudi gulu dalam Uzair. Sama, dianggap jadi anak Tuhan. Padahal dia manusia biasa. Hanya karena dia menghafal Taurat, terus dianggap dia jadi anak Tuhan. Al-makna lijmali lil ayah, makna ayat ini secara umum, yanhallahul yahuda wan nasara an ta'addi ma haddadallahu lahum. Allah Subhanahu wa taala melarang orang Yahudi dan Nasara dari melewati apa yang telah Allah bataskan untuk mereka. Bi an yarfa'ul makhluk fawqa manzilati. Dengan cara mereka tidak mengangkat makhluk di atas kedudukannya. Enggak boleh mengangkat makhluk di atas kedudukannya. Allati anzalahullah, yang telah Allah dudukkan dia di situ. Wa yunziluhul manzila allati la tambaghi illa lillah. Kemudian mereka mendudukkannya dengan kedudukan yang tidak sepantasnya untuk diberikan kecuali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Menyembuhkan, mengetahui hal yang gaib, ya kan? Nurunkan hujan. Itu semua kan harusnya diberikan untuk siapa? Allah. Ada pula makhluk yang diberikan kayak gitu. Dianggap bisa nurunkan hujan atau nahan hujan, dianggap bisa menyembuhkan orang sakit, nah, dianggap bisa ngatur alam semesta. Nah. Munasabatul ayah lil bab, kaitan ayat ini dengan bab an-nafiha an-nahya anil guluwi mutlaqan, bahwasanya di dalamnya terdapat larangan dari sikap gulu secara mutlak. Fayashmalul gulu fi sholihin, artinya enggak dibatasi. Pokoknya semua gulu itu enggak boleh. Karena gulu artinya melampaui batas. Fayashmalul gulu wa fi sholihin, sehingga mencakup juga sikap gulu kepada orang soleh. Orang soleh enggak boleh digului. Nah, wal khitabu wa in kana li ahlil kitab. Sementara pembicaraannya walaupun ini untuk ahlul kitab tadi kan, ya ahlul kitab, hei ahlul, yang diajak bicara oleh Allah siapa? Walaupun ini yang diajak bicara adalah ahlul kitab, fa innahu amun yatanawalu jami'al ummah. Namun maknanya adalah umum, mencakup semua umat, mau Yahudi, mau Nasara, mau kaum muslimin juga enggak boleh. Juga sama, enggak boleh juga melewati batas. Tahziran lahum an yaf'alu fi nabihim wa salihihim fi'lan nasara fil masihi wal yahud fil uzair. Dalam rangka memperingatkan mereka. Ini berlaku juga untuk kaum muslimin. Walaupun yang diajak bicara tadi Yahudi dan Nasara.
Dalam rangka untuk memperingatkan mereka dari melakukan apa, dari mereka melakukan terhadap nabi mereka dan orang soleh mereka, apa yang dilakukan oleh orang Yahudi terhadap, yang dilakukan oleh orang Nasara terhadap Isa Al-Masih, dan apa yang dilakukan oleh Yahudi kepada Uzair. Nah, jadi Allah ceritakan larangan Allah kepada Bani Israel, kepada Ahlul Kitab, itu dalam rangka memperingatkan kita agar jangan niru perbuatannya Ahlul Kitab. Nah, Ahlul Kitab itu hulu. Kalian wahai kaum muslimin, kaum mukminin jangan ikuti mereka. Jangan hulu terhadap orang soleh. Paham? Gitu. Ma yustafadu minal ayah. Faedah yang bisa diambil dari ayat ini, Ali. Nah, tahrimul ghulu fil asqasi wal amali wa ghairillah. Tarjim. Iya, melampaui batas. Mm-mm. Dan selain itu, haramnya melampaui batas terhadap orang-orang atau amalan-amalan atau yang selainnya, nggak boleh. Yang kedua, Iqbal, waman syabahahum. Naam, ar-raddu 'alal yahudi wan nasara wa man syabahahum fi ghuluwihim fil asqasi wal a'mali wa ghairi dzalik. Tarjim. Mm-mm. Menyerupainya dalam hal melampaui batasnya mereka. Nah, bantahan bagi Yahudi dan Nasara dan orang yang menyerupai mereka dalam hal sikap hulu terhadap orang-orang atau amal-amalan atau yang selainnya. Yang ketiga, Azam, luzumil janibai ifrati. Nah, al-has ala luzumil i'tidal fid din. Anjuran untuk bersikap pertengahan dalam agama. I'tidal. Anjuran untuk bersikap pertengahan dalam agama. Wajamil umur dan dalam semua perkara. Baina janibal ifrat wa tafrid, antara dua sisi. Sisi berlebihan dan sisi berkurang-kurangan. Jadi harus tengah-tengah, nggak boleh berlebihan, nggak boleh berkurang-kurangan. Harus yang di tengah-tengahnya itu. Itu namanya iktidal. Udah, gulu melewati ke atas, itu namanya tafrid. Ya. Enggak, itu namanya ifrat. Enggak tafrid, turun ke bawah. Ya. Yang keempat, Azam. Wa asbabihi ilihi. At-tahdzir minasyirki wa asbabihi wa wasailihi. Peringatan dari kesyirikan, sebab-sebabnya dan perantara-perantaranya. Apa sebabnya di sini terjadi kesyirikan Satria? Dalam makan. Bukan. Dalam dalam rumah, dalam kantong. Nah, apa sebabnya kufur dan syirik di sini, Hanan? Nah, berlebihan dalam menyikapi orang soleh. Nah,